Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok organisasi Puskesmas ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sohila Santri. Saya Nur Sifa. Saya Luis. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemerintahan desa. Selanjutnya saya akan membahas tentang pemerintah desa. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah negara kesatuan. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur organisasi pemerintahan desa. Yang pertama itu kepala desa. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya yaitu BPD. BPD adalah singkatan dari Badan Permusyawaratan Desa. BPD merupakan lembaga yang bertugas untuk menampung dan menyalurkan siaran aspirasi masyarakat serta menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. BPD juga bertugas untuk mengawasi kinerja kepala desa. Selanjutnya yaitu sekretaris desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud ayat 2. Sekretaris desa memiliki fungsi sebagaimana melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Selanjutnya, KAUR tata usaha dan umum. KAUR itu biasanya disebut dengan kepala urusan. Kepala urusan usaha dan umum bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi. Tugas-tugasnya melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Kedua, menata administrasi perangkat desa. Yang ketiga, menyiapkan prasarana perangkat desa dan kantor, menyiapkan rapat, mengadministrasi aset, inventarisasi, melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran kegiatan, mengendalikan kegiatan, menyusun DPA, DPPA, dan DPAL, dan menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyediaan barang atau jasa. Selanjutnya, KAUR keuangan atau kepala urusan keuangan. Kepala keurusan keuangan adalah mengurus keuangan desa termasuk administrasi, pencatatan, dan pelaporan. KAUR keuangan juga membantu sekretaris desa dalam pelayanan administrasi. Tugas KAUR keuangan menguruskan administrasi keuangan termasuk sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, melakukan verifikasi administrasi keuangan, mengurus administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Selanjutnya, tugas kepala urusan perencanaan. Tugas kepala urusan perencanaan ialah mengkoordinasi urusan perencanaan, penyusunan laporan, dan melakukan monitoring dan evaluasi program. Kepala urusan perencanaan juga membantu sekretaris desa dalam urusan administrasi.
Tugas Kepala Urusan Perencanaan yaitu menyusun rencana anggaran pendapatan belanja desa atau RAP BPDes, menginventarisasi data-data untuk membangun desa, menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa, dan rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa, menyusun laporan kegiatan desa, melakukan monitoring dan evaluasi program pemerintahan desa. Selanjutnya yaitu Kasih Pemerintahan. Kasih Pemerintahan adalah singkatan dari Kepala Seksi Pemerintahan, yaitu jabatan dalam struktur organisasi pemerintahan desa. Kasih Pemerintahan bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas operasional di bidang pemerintahan. Tugas Kasih Pemerintahan yaitu menyusun rencana, program, dan kegiatan sesuai dengan bidangnya, melaksanakan dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Selanjutnya, mengkoordinasikan kegiatan dengan perangkat desa lainnya, menyusun laporan kegiatan dan hasil kerja, melaksanakan kegiatan anggaran atau PAK dalam struktur pelaksanaan pengelolaan keuangan desa atau PPKD, membantu kepala desa dalam melaksanakan wewenangnya. Selanjutnya, Kasih Kesejahteraan atau Kasih Kesra adalah perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang pembangunan pemberdayaan masyarakat. Kasih Kesra juga bertugas sebagai pelaksanaan teknis dalam pengelolaan keuangan desa. Tugas Kasih Kesra yaitu melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, melaksanakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan, melaksanakan sosialisasi dan motivasi masyarakat, melaksanakan kegiatan anggaran sesuai bidang tugasnya, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia barang atau jasa, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, menyusun dan mengamankan administrasi pemerintah desa, memberikan saran dan pertimbangan kepala desa. Selanjutnya yaitu Kepala Dusun 1, Kepala Dusun 2, Kepala Dusun 3, Kepala Dusun 4. Yang mana tugas Kepala Dusun adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya di wilayahnya masing-masing. Tugas-tugas kepala desa dusun yaitu membina ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, mengatur mobilitas kependudukan, menata dan mengelola potensi desa di wilayahnya, mengawasi pelaksanaan pembangunan desa, membina kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, melayani masyarakat. Di sini saya akan membacakan tugas pemerintah desa, yaitu ada penyelenggaraan pemerintahan desa, menetapkan peraturan desa, membina masalah pertanahan, membina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, melakukan administrasi kependudukan, melakukan penetapan dan pengelolaan wilayah, memberikan pelayanan publik, dan mengembangkan wilayah secara berkelanjutan. Selanjutnya saya akan membacakan tujuan organisasi. Tujuan utama organisasi masyarakat desa adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian dan sosial. Tujuan ini terintegrasi dengan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup. Secara umum, tujuan organisasi ini berfokus pada perbaikan kondisi hidup desa secara menyeluruh dengan memastikan bahwa keterlibatan masyarakat dan setiap tahap pembangunan tercapai. Baiklah, di sini saya akan membacakan fungsi organisasi pemerintahan desa, yaitu menyelenggarakan urusan rumah desa,
yang mencakup pengelolaan administrasi pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, melaksanakan pembinaan perekonomian desa, termasuk pengelolaan sumber daya lokal untuk meningkatkan produktivitas, melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya masyarakat guna mendorong masyarakat untuk aktif dalam kegiatan pembangunan melalui gotong royong. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran pemerintah desa. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses awal di mana pemerintah merencanakan apa yang hendak dibangun di desa. Dalam perencanaan tersebut, pemerintahan desa dapat melakukan musyawarah bersama dengan masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan pembangunan sangat berpengaruh karena pemerintahan dikatakan berhasil dalam merencanakan jika hasil yang dicapai sangat bagus dan selesai dikerjakan. Yang ketiga, pengawasan. Pengawasan dasarnya diarahkan untuk pada menghindari penyelewangan anggaran kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan melalui anggaran pemerintah. Pengawasan adalah penilaian hasil akhir dari seluruh kegiatan pembangunan jalan. Oke, di sini selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu evaluasi efektivitas organisasi. Yang pertama yaitu efektivitas kelembagaan. Di sini kepatuhan terhadap regulasi, struktur organisasi yang jelas, serta peran dan fungsi perangkat desa. Yang kedua, kinerja pemerintah desa. Kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan desa, serta penyelesaian masalah terhadap warga. Yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat. Keterlibatan antar warga desa ataupun warga dalam perencanaan, transparansi, informasi, dan respon pemerintah desa terhadap aspirasi semua masyarakat. Yang keempat yaitu dampak program kebijakan ataupun keberhasilan pembangunan desa dalam aspek ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Yang kelima yaitu inovasi dan adaptasi. Pemanfaatan teknologi, kemampuan beradaptasi dengan perubahan, dan upaya mencari sumber pendanaan tambahan seperti meminta sumbangan kepada warga desa. Yang keenam yaitu evaluasi. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui survei, audit, diskusi warga, serta monitoring dan evaluasi internal, baik pun eksternal. Di sini pihak warga desa bisa dimintai survei ataupun diaudit, ataupun kompromi terhadap warga sekitar dari rumah ke rumah, ataupun memonitoring dari luar internal dan dalam eksternal. Memonitoring dari luar yaitu eksternal ataupun internal yaitu di dalam. Selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi di pemerintah desa. Tantangan yang pertama, tantangan keuangan. Rendahnya kapasitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Yang kedua, potensi korupsi dan penyelewengan dana desa, itu kebanyakan di desa-desa itu kebanyakan tergantung desanya ya, itu terdapat penyalahgunaan dana. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Prosedur dan proses penyusunan pertanggungjawaban dalam kurung SPJ yang dianggap rumit di suatu desa ataupun pemerintah desa. Selanjutnya, tantangan pembangunan. Pelayanan masyarakat masih belum optimal, regulasi desa belum dibuat dan terdokumentasi. Yang ketiga, administrasi desa yang belum dimanfaatkan secara optimal,
rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, infrastruktur ataupun pembangunan yang belum memadai seperti jalanan yang masih belum diaspal, yang masih batuan, potensi sumber daya manusia belum teroptimalkan, dan pemanfaatan potensi wisata yang belum optimal, pengelolaan sumber daya alam yang belum berkelanjutan. Yang terakhir yaitu hubungan organisasi pemerintah dengan teori birokrasi. Yang pertama yaitu struktur hierarkis. Struktur ini pemerintah desa memiliki struktur yang jelas, dengan kepala desa sebagai pemimpin, dibantu oleh perangkat desa yang memiliki dan tugas wewenangnya masing-masing secara spesifik. Ini sejalan dengan prinsip birokrasi Weber yang menekankan hierarki yang tertata rapi di sebuah pemerintahan desa. Kedua, aturan dan regulasi. Pemerintah desa bekerja berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan daerah. Sesuai dengan prinsip masing-masing, birokrasi yang mengutamakan kepatuhan terhadap hukum. Yang ketiga yaitu pembagian tugas yang sangat jelas. Setiap perangkat desa memiliki tugas dan fungsi tertentu seperti sekretaris, kepala desa, dan kepala dusun yang menerima atau mencerminkan konsep pembagian kerja dalam birokrasi. Yang keempat ada profesionalisme dan administrasi berbasis dokumen. Pemerintah desa menjalankan administrasi yang berbasis dokumen resmi seperti perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan prinsip birokrasi mengenai administrasi yang tertulis. Dan yang terakhir yaitu pelayanan publik yang terstandarisasi. Pemerintah desa memberikan layanan kepada masyarakat secara terstruktur dan sesuai prosedur yang ada dan yang telah ditetapkan, sesuai dengan prinsip birokrasi yang menekankan efisiensi dan prediktabilitas. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pemerintah desa mempunyai peran yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarya dan swadaya masyarakat di perdesaan yang dilakukan melalui pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.